Kembali lagi bersama saya Jimmy Yu. My name is Jimmy Yu di YouTube channel saya, dan ini adalah episode ke-60. Wah, sudah 60 episode. Terima kasih semuanya untuk dukungan teman-teman sampai YouTube channel ini bisa berkembang dengan begitu luar biasa. Dan satu informasi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, saya juga punya akun TikTok. Di TikTok juga saya kasih tips-tips ataupun info-info seputar sanggit dan wedding, walaupun videonya lebih singkat-singkat. Dan setiap hari, hampir setiap hari saya melakukan live. Itu antara pukul 5 sampai pukul 17.00 sampai 19.00 WIB, atau 19.00 WIB sampai pukul 19 sampai 21 WIB ya. Kalau teman-teman berkenan pengen follow, silahkan follow akun TikTok saya yang di bawah ini ya. Dicari aja Jimmy Yu MC. Dan kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya. Oh iya, saya belum cerita ya, saya mau membahas apa di episode ke-60 ini. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman di TikTok ya. Kok harus dimulai dari mana sih sebenarnya persiapan? Saya sebenarnya langsung menjawab, silahkan tonton video-video di YouTube channel saya. Tapi ternyata ada seorang teman yang mengingatkan untuk, video lu tuh udah kebanyakan, katanya. Bantulah orang-orang supaya lebih cepat, supaya lebih ringkas. Buatinlah video ringkasannya supaya mereka tahu harus memulai persiapan dari mana. Nah, oleh sebab itu saya buat deh video ini, persiapan sangjit dan juga wedding harus dimulai dari mana sih? Nah, saya akan bahas di episode ke-60 ini. Dan stay tune terus bersama saya Jimmy Yu di YouTube channel saya. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Persiapan sangjit wedding dimulai dari mana? Nah, ini keren, ini gue suka. Walaupun apa yang saya sampaikan di video kali ini mungkin berbeda ya. Setiap wedding organizer, setiap wedding consultant, setiap wedding planner, ataupun sangjit planner, apapun itu, mereka pasti punya caranya masing-masing. Ini versi Jimmy, ya, ini versi Jimmy. Mungkin salah, mungkin benar. Ya, silakan kalian yang mencari sisi yang bisa kalian ambil, silakan kalian memilah-milah sendiri. Kalau saya selalu mengingatkan pada calon mempelai, biasanya tentukan dulu pasangan kalian. Ya udah pastilah ya. Yakinkan dulu pasangan kalian dan lebih banyak ngobrol dulu. Apa sih yang mau kalian buat untuk kehidupan rumah tangga kalian? Itu yang paling penting. Ya, konsep pernikahan kalian, konsep hidup berumah tangga kalian akan seperti apa? Itu harus diperjelas terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kalian yakin dan bulat dengan konsep kehidupan berumah tangga kalian, barulah kalian menentukan tanggal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak calon pengantin yang justru dar-der-dor, banyak berseteru, banyak ketidakkesepakatan ketika mereka mempersiapkan wedding ataupun sangjit, ya. Apalagi kalau sudah ada pasangan yang mengatakan, terserah lu deh, gua ngikut deh. Nah, jangan seperti itu, ya. Ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua keluarga, diwakili oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Ada dua orang yang terlibat, ada dua keluarga yang terlibat. Kalau bisa, jangan terserah. Walaupun mungkin pihak mempelai pria yang lebih dominan dalam mengeluarkan biaya, tapi tetap ini adalah pernikahan dua belah pihak. Itu yang pertama yang saya bisa ingatkan. Sepakat. Dalam hal apa? Dalam berbagai hal. Yang kedua, tentukanlah tanggal pernikahan kalian. Mau lihat hari baik? Silahkan. Saya sudah punya video-video hari baik. Kalau sudah menentukan hari baik, apakah mau menentukannya bersama atau satu keluarga yang lain hanya menyepakati? Ini pun akhirnya harus dibicarakan dengan baik-baik. Apakah waktunya cocok? Apakah jamnya cocok? Ini pun harus disepakati. Jadi kembali mengenai kesepakatan. Yang ketiga, ini adalah yang salah, satu poin yang sering kali salah dilakukan oleh pasangan mempelai. Yaitu apa? Yaitu menentukan jumlah tamu yang akan diundang. Ini banyak orang yang justru mencari venue dulu, baru menentukan jumlah.
kalau saran saya, tentukanlah dulu jumlah tamu yang akan kalian undang, dan kemudian barulah memilih venue-nya. Why? Karena jangan sampai kalian memilih wadah yang terlalu besar, sementara isinya terlalu sedikit. Atau sebaliknya, isinya terlalu banyak, wadahnya terlalu kecil. Mengerti ya maksud saya? Janganlah undangannya terlalu banyak, tapi ruangannya kecil. Atau sebaliknya, undangannya terlalu sedikit, tapi ruangannya besar. Ini pun akan menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, caranya gimana kok? Kan masih lama. Bagaimana saya menentukan jumlah tamu? Gampang. Tulis dulu berapa jumlah tamu dari keluarga kalian terlebih dahulu. Dari pihak papa, dari pihak mama, kemudian dari mempelai wanitanya juga, dari pihak papa, pihak mama. Total lah, ada berapa jumlah keluarga kamu, itu adalah base-nya. Baru kemudian beranjaklah ke relasi, ke teman-teman, relasi bisnis mungkin, barulah kalian menuju ke arah-arah situ. Ya, nanti akan kelihatan angka totalnya. Nah, tapi teman-teman, ingat, pada saat video ini dibuat, kita semua sedang mengalami yang namanya pandemi. Pandemi belum usai. Nah, gimana dong kok? Gimana kalau saya mau ngundang banyak, ternyata nanti tidak boleh menikah pesta besar, skala besar. Gampang, teman-teman. Buatlah list prioritas. Prioritas untuk 50 tamu saja, prioritas untuk 100 tamu saja, prioritas untuk 150 tamu saja, atau prioritas untuk 200 tamu saja, atau seterusnya. Dan seterusnya ya, sampai tidak terhingga. Nah, ini lagi berikutnya. Poin yang keempat adalah sepakati bentuk pesta yang harus dilakukan itu seperti apa. Saat ini di masa pandemi, banyak venue, banyak hotel yang tetap menganjurkan seating. Apapun bentuknya, family style kah? Family style itu adalah makanan yang disajikan di atas meja, dan di atas meja akan ada berbagai macam hidangan dalam waktu yang hampir bersamaan. Atau set menu, atau orang Chinese bilangnya itu chiaciu, yang akan hadir satu macam sayur ke meja, selesai diangkat, diganti dengan yang lain. Atau fine dining, yang artinya hidangannya akan disajikan dengan lebih eksklusif, dan menunya pun menu-menu yang lebih mewah. Kalian mau memilih yang mana? Ini yang harus disepakati. Ditambah satu poin lagi, bagaimana kalau seandainya pada saat kalian melangsungkan pernikahan nanti, peraturan pemerintah mengatakan tidak boleh dine-in atau harus take away. Karena di beberapa tempat ada pernikahan yang tidak bisa dilangsungkan kalau kalian dine-in atau makan di tempat. Nah, sepakati hal ini. Kalau saran saya, apapun kondisi dari peraturan pemerintah nanti, sebaiknya kalian ikuti saja, daripada nanti kalian pusing sendiri, memilih untuk memundurkan tanggal dan lain-lain, koordinasinya akan lebih ribet. Semua harus ditanya kembali, apakah tanggal segini kalian kosong? Karena nanti ujung-ujungnya pasti ada salah satu vendor pilihan kalian yang mungkin bentrok tanggalnya. Ya, itu adalah 4 pertimbangan awal. Jadi sekali lagi, jangan lupa tentukan dulu jumlahnya, baru tentukan venue-nya. Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini barulah saya akan masuk untuk membantu kalian, memberikan tips-tips memilih vendor-vendor yang akan kalian pilih untuk pernikahan kalian. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Di part ini gue akan menjelaskan mengenai bagaimana memilih vendor. Ya, setelah menentukan tanggal, setelah menentukan jumlah, apakah saya harus menentukan venue langsung? Kalau saran saya, jangan. Tapi tentukanlah siapa wedding planner yang ingin kalian hire. Promosi ya kok? Enggak juga. Wedding planner yang baik adalah wedding planner yang bisa menjadi asisten kalian, membantu kalian dalam mempersiapkan pernikahan kalian dimulai dari titik nol. Ya, pastikan wedding planner kalian bisa menjadi konsultan bagaimana kalian sebaiknya memilih vendor-vendor yang akan kalian pilih. Ya, dengan adanya wedding planner, biasanya mereka akan mendampingi, bukan biasanya, tapi harusnya mereka mendampingi setiap kunjungan kalian ke vendor-vendor yang akan kalian pilih. Sehingga mereka bisa memastikan perjanjian yang
disepakati di awal atau perjanjian yang sempat terucap, sempat dijanjikan itu seperti apa. Ya, barulah kalian kemudian beranjak ke vendor-vendor selanjutnya. Vendor-vendor selanjutnya apa yang harus kalian pilih? Tentunya yang berikutnya setelah wedding planner ya, tentunya adalah venue. Venue adalah vendor yang harus kalian pilih karena inilah medan perang di mana nanti kita akan menyelenggarakan acara. Nah, pilihlah venue yang sesuai dengan budget kalian, sesuai juga dengan jumlah tamu yang akan kalian undang ke venue tersebut. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai berkekurangan. Pilihlah venue dengan lokasi yang cocok dengan kalian. Pilihlah venue dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan yang juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, dan yang pastinya juga, saya tadi ada yang sedikit terlewat, kok bagaimana kalau saya tidak berencana memakai wedding planner? Saya mau pakai wedding organizer aja atau wedding WO hari H istilahnya ya. Silahkan, tinggal di skip saja bagian yang tadi mengenai wedding planner dan langsunglah kalian memilih venue. Tapi pastikan kalian mencatat seluruh kesepakatan yang sudah dijanjikan oleh vendor-vendor supaya kalian tidak ada salah komunikasi di akhir persiapan kalian nanti. Nah, WO sudah, venue sudah. Kemudian, apa yang harus saya pilih kok? Pilihlah dekorator. Dekorator yang tentunya memiliki taste yang baik bagi kalian, selera yang cukup, selera yang bisa memenuhi keimpian kalian. Dan tentunya dekorator ini banyak sekali pilihannya dan sesuaikan pula kembali mengenai UUD, ujung-ujungnya duit, sesuaikan dengan budget kalian. Ya, bukan berarti yang murah itu jelek, bukan berarti yang mahal itu bagus. Tapi berlaku juga, bukan berarti yang murah itu bagus, yang mahal itu jelek. Semuanya bisa terjadi karena ini adalah masalah selera. Sebelum bertemu dekorator, saran saya, kalian pilih dulu beberapa referensi dekorasi yang menurut kalian baik, menurut kalian bagus. Dan juga pilihlah referensi dekorator yang menurut kalian kurang suka. Why? Karena dekorator harus menerjemahkan isi kepala kalian tentang wedding itu seperti apa. Wedding dekorasi seperti apa sih yang kalian harapkan? Maka dengan adanya referensi tersebut akan memudahkan dekorator dan juga wedding planner yang mendampingi kalian untuk menafsirkan isi kepala kalian. Ya, pastikan kalian sudah mempunyai beberapa referensi, beberapa pilihan warna yang akan memudahkan para dekorator untuk membantu kalian mendesain dekorasi kalian. Setelah itu, apa yang harus kalian pilih? Dekor sudah ada, venue sudah ada. Kalau saran saya, pilihlah vendor-vendor yang hanya bisa melibatkan satu orang saja dan tidak bisa digantikan. Contoh ya, contoh. MC, saya MC. Pilihlah saya dulu. Maksudnya pilihlah MC pilihan kalian dulu. MC, makeup artist pilihan. Mungkin makeup artist dalam satu hari dia bisa menerima 2-3 pasang pengantin. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan prioritas, tentunya kalian ingin menjadi pasangan pertama yang mentransaksikan atau mendep makeup artist tersebut, segeralah kalian memilih makeup artist. Ya, MC, makeup artist. Kemudian apalagi ya, kalian juga mungkin bisa memilih music entertainment kalau kalian sudah mengidolakan music entertainment tertentu dan kalian pengen ada sosok-sosok tertentu yang harus tampil di acara wedding kalian. Apakah itu ada penyanyi pilihan kalian, apakah itu ada pemusik pilihan kalian yang mungkin kalian suka dengan gayanya, suka dengan cara bermusiknya, segeralah pilih mereka. Ya, yang keempat, itu pilihlah videografer dan fotografer yang mana memang videografer dan fotografer biasanya tim yang bekerja. Tapi terkadang ada beberapa calon pengantin yang cocok dengan saya suka dengan tim itu, tapi fotografernya harus yang ini. Saya suka dengan tim itu, tapi fotografernya harus si A atau si B. Nah, segeralah pastikan mereka ini masih kosong dan kalau kalian memang sudah cocok dengan karya mereka, sikat dulu tanggalnya, book dulu tanggalnya, tentunya DP ya, supaya kalian bisa memblok tanggal mereka dan memastikan mereka bisa membantu kalian di hari pernikahan kalian. Nah, setelah itu
Apa lagi yang harus dipersiapkan? Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Kembali lagi ke episode 60, tips and trick memilih vendor persiapan sangjit dan juga wedding kalian. Dan kalau tadi sudah ada vendor-vendor yang sudah terpilih, apakah dengan vendor-vendor lain tidak penting kok? Bukan begitu, teman-teman. Tapi vendor-vendor yang lain ini biasanya mereka-mereka yang sanggup untuk melayani lebih dari satu calon pengantin untuk di satu tanggal. Ya, sebut saja mereka-mereka yang bergerak sebagai desainer untuk gaun pengantin, untuk jas pengantin. Dalam satu hari mereka bisa menangani lebih dari satu pengantin, ya. Nah, yang harus dilakukan itu hanyalah di awal persiapan kalian hanya bisa men-tag tanggal mereka. Untuk pemilihan model nanti saja, karena kalau persiapan kalian 1 tahun di muka, tentunya tidak perlulah memilih model ataupun memilih bahan untuk jas ataupun untuk gaun kalian. Karena keburu usang nanti modelnya ya. Kita akan lebih mendekat ke hari H untuk menentukan model gaun, untuk menentukan model jas, bahan apa yang akan digunakan, itu biasanya lebih mendekat ke hari H. Nah, bagaimana dengan yang lain lagi? Selain jas dan juga gaun, masih banyak loh. Ada wedding car, ada wedding cake yang sebetulnya nampak simple tapi itu penting. Dan juga ada wedding ring, kemudian sekarang ada greeter atau penerima atau angpau girl, penerima angpau, apapun itu istilahnya ya. Dan juga ada photo booth, ada lagi hairpiece, nail art, dan masih banyak lagi. Kartu undangan, souvenir belum saya sebutkan juga, hand bouquet, boutonniere. Oh ya, ini boutonniere ya disebutnya ya, bukan korsas. Korsas itu bunga yang besar biasanya di kepala atau di baju, tapi kalau yang di dada pengantin pria itu disebutnya boutonniere ya. Nah, yang lain-lain itu semuanya tentunya adalah ornamen yang sangat penting. Banyak yang suka nanya, kok penting nggak sih vendor A, item B, penting nggak sih? Bagi saya dalam sebuah pernikahan itu semua hal adalah penting. Ya, kenapa? Karena pernikahan itu adalah momen satu kali seumur hidup teman-teman. Pastikan kalian memberikan sesuatu yang terbaik untuk hari pernikahan kalian, supaya pernikahan kalian ini bisa menjadi pernikahan yang memorable, pernikahan yang bisa dikenang. Ketika seseorang melihat souvenir yang mereka dapatkan di pernikahan kalian, mereka akan ingat, oh dulu si A dan si B menikah di hotel itu, acaranya begini. Ya, oh ketika mereka melihat hasil foto booth, oh saya dulu foto di weddingnya si A dan si B, dan saya ingat saya pakai baju ini bersama pasangan saya, acaranya begini. Itu semua adalah memorable. Ya, jadi pastikan kalian memilih vendor-vendor terbaik untuk acara kalian, dan pastikan juga mereka semua bisa memberikan apa yang kalian butuhkan. Oke? Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di video ini adalah menurut seorang Jimmy Yu. Mungkin teman-teman nanti akan memilih wedding planner dengan cara yang berbeda, dengan pola berpikiran berbeda. Biarkanlah video ini menjadi sebuah panduan saja, tapi untuk pelaksanaannya kalian bisa mengikuti arahan dari wedding planner yang sudah kalian pilih. Saya Jimmy Yu, pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, dan jangan lupa follow juga TikTok saya ya, supaya rame, karena di TikTok saya tiap hari kan live. Ya, hampir tiap hari saya live. Kalau mau nanya-nanya masih bisa terus promosi tentang TikTok. Tapi jangan sampai kalian lupa juga, YouTube channel ini juga sangat membutuhkan dukungan dari kalian. So please subscribe, like, comment, dan juga share-nya. Thank you very much. Saya pamit undur diri dan see you in the next video. Bye. Thank you.